Marín se va con Brahim, cuidado que se va. Brahim Díaz dentro del área. Ojo la llegada del Madrid, el recorte ahí. Golazo, magia. Brahim Diaz, namanya mungkin tak sebesar nama Luka Modric, Toni Kroos atau Vinicius Junior, namun talenta yang dimilikinya berada di antara yang terbaik di dunia. Untuk kedua kalinya, ia kembali menjadi bagian dari skuad Real Madrid setelah melalui prodi pertamanya dengan lebih sering duduk di bangku cadangan. Setelah kalah bersaing dengan nama-nama bintang seperti Gareth Bale, Marco Asensio, Luka Modric, Isco, dan Toni Kroos. Kini di periode keduanya, ia berhasrat untuk sukses bersama Real Madrid. Persaingan memang ada, tapi itu hal yang baik. Saya berada di tim terbaik di dunia dengan pemain terbaik, dan itu sangat bagus untuk pelatih dan Real Madrid. Sempat mengalami masa peminjaman di AC Milan selama 3 musim. Seperti apa perjuangan Brahim Diaz hingga akhirnya diminta kembali ke Real Madrid meski AC Milan ingin mempermanenkannya? Apakah ia mampu membuktikan bahwa ia layak bermain untuk klub terbaik di dunia? Brahim Abdelkader Diaz adalah pesepak bola keturunan Liberia dan Maroko yang lahir di Malaga, Spanyol pada 3 Agustus 1999. Meski lahir dan besar di Spanyol, Brahim Diaz tidak memiliki darah Spanyol yang mengalir dalam tubuhnya. Ibunya berasal dari Liberia dan ayahnya berasal dari Maroko. Namun Brahim Diaz memilih untuk membela timnas Spanyol kala itu. Brahim Diaz kecil tumbuh di keluarga sederhana yang jauh dari kata mewah. Keterbatasan keluarganya membuat Diaz tidak memiliki banyak pilihan perkara hiburan masa kecilnya. Bersama rekan-rekan sebayanya, di kota kelahirannya, Diaz memulai bermain sepak bola sejak usia 4 tahun. Bahkan imajinasinya dalam bermain sepak bola hanya difasilitasi perlengkapan rumah seadanya. Kegemarannya terhadap sepak bola semakin besar kala serial televisi asal Jepang berjudul Kapten Tsubasa mulai digandrungi anak-anak di berbagai penjuru dunia. Bercerita tentang seorang bocah yang gemar bermain sepak bola dengan hebat, Kapten Tsubasa jadi idola kala itu. Brahim Diaz bahkan menempel poster Kapten Tsubasa di dinding kamarnya. Hal ini menjadi penyemangat untuk Diaz mewujudkan mimpinya dengan segera. Sejak kecil, Diaz memang sudah dianugerahi bakat sepak bola. Bakatnya sudah tercium sejak berusia 6 tahun. Saat itu, ia sudah bermain sepak bola bersama salah satu akademi klub kasta bawah Spanyol, Mortadelo. Tidak ada yang menyangka, Diaz bisa mengolah si kulit bundar dengan ciamik dalam usia itu. Bukan apa-apa, postur Diaz saat itu jauh dari kata ideal untuk pemain sepak bola. Ia memiliki postur tubuh yang sangat mungil, postur dan skill yang ciamik, sampai membuat ia dijuluki Messi dari Malaga. Bakat Diaz pun akhirnya terendus oleh mantan pemain Malaga, Jaime. Kebetulan, Jaime merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarga Diaz. Hingga akhirnya, Jaime tergerak membawa dan memperkenalkan Diaz kepada para petinggi akademi klub Malaga. Di awal karir mudanya, Diaz mengembangkan kepribadian yang unik. Dia adalah bocah yang rendah hati dan sangat menarik perhatian. Ketika Diaz dalam masa perkembangan, dia melihat dirinya menjadi yang terbaik di antara rekan-rekannya. Prestasi ini membuat tekanan konstan padanya untuk selalu tampil apik, yang mampu dia tangani. Karena Brahim Diaz yang terbaik, Brahim Diaz diberikan jersey nomor 10 yang dikenakan secara eksklusif oleh para pemain terhebat di Akademi Malaga. Diaz bermain untuk Akademi Malaga dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Setelahnya, Brahim Diaz merantau ke Inggris dengan masuk Akademi Manchester City. Ia ditebus dari Malaga pada tahun 2015 di usia 16 tahun dengan nilai kontrak 200.000 pound sterling. 1 tahun kemudian, tepatnya 21 September 2016, Brahim Diaz mendapatkan debut bersama tim senior Manchester City saat melawan Swansea City di ajang Piala Liga Inggris. 5 hari kemudian, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan City untuk 3 tahun. Bersama Manchester City, Brahim Diaz mengemas 15 penampilan dan mencetak 2 gol. Namun, tak kunjung mendapat tempat di skuad utama Manchester City. Brahim Diaz memutuskan untuk hijrah ke Real Madrid. Tak tanggung-tanggung, ia pun diboyong Madrid dari City dengan nilai transfer sebesar 275 miliar.
Brahim Diaz. Sterling support. Still Diaz! A special talent and a special goal for the youngster against Real Madrid. Yeah, the best of the bunch. Lovely little 1-2 with Patrick Roberts just on the field. And Diaz on a few minutes before him. Brahim Diaz datang ke Real Madrid pada paruh musim 2018-2019, tepatnya pada 6 Januari 2019. Brahim Diaz datang ke Madrid saat Madrid dalam masa transisi dan pembentukan skuad baru usai ditinggal sang superstar Cristiano Ronaldo yang memilih hengkang ke Juventus. Keputusan hengkangnya Ronaldo berdampak pada kursi kepelatihan Zinedine Zidane pada saat itu. Dikabarkan, Zidane meminta Eden Hazard pengganti Ronaldo dan tidak menyetujui kedatangan kiper baru karena menganggap Keylor Navas masih dalam performa terbaiknya. Namun sang presiden berkata lain, Vinicius datang sebagai pengganti Ronaldo dan Courtois juga datang di awal musim kala itu. Alhasil, Zidane memilih mundur sebelum musim 2018-2019 dimulai. Penggantinya saat itu Joan Lopetegui mempunyai beban yang cukup berat mengingat Madrid era Zidane berhasil memenangkan Liga Champions 3 kali berturut-turut. Di luar ekspektasi, Joan Lopetegui hanya bertahan 4 bulan. Lalu, dia digantikan oleh pelatih sementara Santiago Solari. Musim tersebut, Brahim Diaz harus bersaing dengan beberapa pemain hebat. Di sayap kanan, ada Gareth Bale dan Marco Asensio. Di kiri ada Vinicius Junior. Sedang di tengah, limpahan pemain bintang macam Modric, Kroos, Isco, Valverde, dan Llorente. Brahim melakukan debut pertamanya pada 9 Januari 2019 di pertandingan Copa del Rey sebagai pemain pengganti. Debut di liganya terjadi 4 hari kemudian saat Madrid menghadapi Real Betis. Brahim Diaz mencetak gol pertamanya pada 12 Mei 2019 saat laga melawan Real Sociedad. Separuh musim 2018-2019, Brahim Diaz melakoni 11 laga bersama Real Madrid dengan torehan 1 gol. Musim itu Santiago Solari lebih sering memasang Brahim sebagai sayap kiri dan sayap kanan, sisanya sebagai nomor 10. Musim keduanya di Madrid tak sesuai harapan. Saat itu Real Madrid kembali dilatih oleh Zinedine Zidane. Madrid mendatangkan nama-nama baru yang jelas mengancam posisi Brahim Diaz, seperti Eden Hazard, Rodrigo, dan James yang kembali dari masa peminjaman. Hal itu membuat Zidane memiliki banyak opsi, sekaligus hanya bisa memainkan 11 pemain terbaik versinya, dan Brahim Diaz tidak termasuk. Musim tersebut Brahim Diaz total memainkan 10 pertandingan, 6 pertandingan di Liga, 3 di Copa del Rey, dan 1 di Liga Champions dengan torehan 1 gol. Kurangnya menit bermain dan posisinya yang tidak mendapat jaminan membuat Real Madrid memutuskan meminjamkan Brahim Diaz. Keputusan tersebut guna kebaikan sang pemain, agar mendapat menit bermain yang cukup dan mampu mengembangkan potensinya. Dalam mencari klub yang mau meminjam Diaz pun, Madrid ingin bahwa klub tersebut menjamin menit bermain sang pemain. Pada 4 September 2020, AC Milan resmi meminjam Brahim Diaz dari Real Madrid dengan durasi 1 musim. Di musim itu, Brahim akan mengenakan nomor punggung 21. Di AC Milan, Brahim Diaz ditempatkan sebagai gelandang nomor 10. Dia langsung menjadi bagian penting AC Milan pada musim tersebut. Musim itu total memainkan 39 pertandingan, 27 di Serie A dengan torehan 4 gol dan 4 assist. Ia menjadi pemain kunci lini tengah AC Milan. Perlahan, ia mulai menunjukkan kemampuannya serta kepercayaan dirinya. Dan musim tersebut, AC Milan finish di peringkat kedua di bawah Inter Milan. Melihat performa yang ditunjukkan Brahim Diaz pada musim pertamanya di Italia, AC Milan memperpanjang masa peminjamannya dengan tambahan durasi 2 musim. Musim itu pula, Brahim Diaz diberi kepercayaan mengenakan nomor punggung 10. Musim tersebut, Brahim Diaz semakin berkembang di AC Milan. Penampilannya terus mengalami peningkatan. Dia memainkan total 40 laga di semua ajang dan mencetak 4 gol dan 4 assist.
Kecemerlangan Brahim Diaz membuat ia semakin dicintai publik Milan. Terlebih setelah Brahim Diaz membantu Milan memenangkan Scudetto ke-19 AC Milan. Dan musim ketiganya berseragam AC Milan, Brahim semakin menunjukkan kemampuannya. Dribbling serta visi bermainnya menjadi keunggulan yang dimilikinya. Meski AC Milan gagal mempertahankan gelar Serie A-nya, namun secara statistik dia semakin meningkat. Total musim itu ia memainkan 45 laga dengan torehan 7 gol dan 7 assist. Dengan apa yang telah Brahim Diaz berikan pada publik Milan, membuatnya dicintai para penggemar. AC Milan pun kabarnya ingin mempermanenkan, namun Real Madrid kekeh ingin Brahim Diaz pulang ke Santiago Bernabeu. Madrid merasa bahwa Brahim Diaz akan menjadi bagian penting menjalani musim 2023-2024. Dan pada 10 Juni 2023, Brahim Diaz resmi pulang ke Santiago Bernabeu. Ia memperpanjang kontrak bersama Madrid hingga tahun 2027. Meski harus kembali dengan tidak ada jaminan menjadi starter, ia merasa sangat bahagia kembali menjadi bagian Real Madrid untuk kedua kalinya. Mimpinya adalah Real Madrid sebagai klub terbaik di dunia. Benar saja, awal musim ini Brahim Diaz tidak masuk dalam 11 terbaik pilihan Ancelotti. Ia sesekali masuk dari bangku cadangan meski di menit-menit akhir. Gol pertamanya di Liga musim ini saat Madrid menjamu Las Palmas di Santiago Bernabeu. Ia terpilih menjadi man of the match pada pertandingan tersebut. Terbaru, Brahim Diaz membuktikan dirinya pantas mendapat lebih banyak menit bermain saat ia diturunkan pada laga Liga Champions melawan Braga. Ia berhasil mencetak gol dan bermain apik. Carlo Ancelotti pun memuji penampilan sang pemain dan berkata bahwa dia harusnya lebih adil dengan memberi menit bermain lebih untuk Brahim Diaz. Lalu apakah Brahim Diaz dapat membuktikan dirinya layak menjadi pilihan Ancelotti musim ini? Kita lihat saja ya Madridista, semoga dia konsisten dalam permainan terbaiknya. Terima kasih sudah menonton, Hala Madrid.